Halo guys, kembali lagi bersama kita bertiga dalam podcast Trio Trio Pao. Pao. Di sini kita akan membahas suatu tokoh sejarah yang berperan pada masa Orde Baru yang sudah terlupakan, yaitu bernama Ali Ali Murtopo. Murtopo. Asik. Ini gue ditemani oleh dua teman gue Kenalin, nama gue Tio. Nama gua Zri Vario. dan gue sendiri, itu adalah Faris. Di sini gue akan menanya beberapa pertanyaan nih pada mereka berdua tentang sosok Ali Murtopo. Ya seperti ya biasa-biasa aja. Pertanyaan pertama ya, menurut kalian tuh gimana sih sosok Ali Murtopo itu? Ali Murtopo ya. Menurut gue sih Ali Murtopo tuh kayak seorang pemikir, tokoh intelijen gitu loh. Oh, seorang intelijen. Iya. Terus Intelijen dan politikus gitu-gitu. Oke. Pada masa Orde Baru kan ada tuh peran-peran mereka tuh ya. Peran-peran sosok Ali Murtopo ini. Apa saja sih peran Ali Murtopo pada saat masa Orde Baru itu? Dia tuh sebagai inian juga sebagai seorang pemikir dan tokoh intelijen dan politikus yang berperan penting pada Orde Baru. Boleh. Oke, kita sebelumnya tuh kalian mau minum? Boleh nih minum. Oh, ini boleh. Ini boleh. Boleh. Oke. Makasih ya. Oke, slow ya, nggak apa ya. Seger juga ya. Asli, aqua itu bikin menyegarkan tubuh, menyegarkan itu, mantap lah. Mantap. Terus tentang sosok Ali Murtopo, apa saja sih pencapaian terkenal selama masa pemimpinan pemerintahnya? Mau berjawab? Ali Murtopo dikenal karena kontribusinya dalam modernisasi intelijen, pembentukan kebijakan pembangunan, dan perannya dalam memperkokoh lembaga-lembaga negara. Oke. Itu juga ya, dia berperan penting juga ya pada masa Orde Baru itu ternyata. Lumayan berperan penting sih. Kalau menurut gue tuh buat masa Orde Baru itu. Oke, kita memasuki pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana sih Ali Murtopo itu mempengaruhi kebijakan pembangunan di Indonesia? Menurut gua sih ya, Ali Murtopo tuh berperan besar itu dalam modernisasi intelijen Indonesia dan pembentukan kebijakan pembangunan. Oh, semacam kayak apa sih itu, kayak ABRI Iya, gitu kayak ya? ABRI, terus abis itu TNI juga TNI masuk. gitu dan lain-lainnya lah. Oke, cukup itu juga ya. Apalagi ya yang kita akan tanyakan? Gimana ya Ali Murtopo mempengaruhi modernisasi selama Orde Baru? 10. Dia tuh modernisasi Indonesia dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Boleh. Terus abis itu dia memodernisasi lembaga-lembaga negara dan pengembangan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Oh, Gitu-gitu aja sih sebenarnya, cuman ya menurut gue dia sangat-sangat berperan penting sih. Itu juga ya kasihnya. Dia termasuk ke dalam tokoh-tokoh nasional dia ya. Sayangnya ya gitu deh, sudah terlalu terlupakan. Iya, sayangnya itu guys, terlalu terlupakan guys dia. Padahal jasa-jasa dia tuh, aduh. Jasa-jasanya lumayan berpengaruh sih untuk Indonesia. Iya, dalam membangun Indonesia pada masa Orde Baru. Terlalu, aduh, gimana, kasihan sekali lah sama satu tokoh ini. Ada usulan atau mau bertanya?
gimana ya kalau untuk itu dia sudah cukup sih. Ya, ini kita balik lagi tentang pembahasan tentang sosok Ali Ali Murtopo. Bagaimana sih pandangan Ali Murtopo tentang konfederasi dengan Malaysia pada tahun 1960-an? Ali Murtopo tuh mendukung kebijakan kontroversi gitu loh, kontroversi dengan Malaysia pada tahun kalau nggak salah tuh tahun 1960-an deh, sebagian dari strategi politik dan militer Orde Baru. Oh, itu masuk ke maksudnya itu untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Pertahanan Indonesia gitu. Oke. Ada selanjutnya itu Dan dia kayak mikirin apa ya? Dia kayak mikirin strategi politiknya gitu. untuk melawan Untuk- melawan pada saat konferensi di Malaysia pada tahun 60 ya. Oke. Jelasin. Oh, yang pertama tuh ya, seperti yang berjudul tuh Fundamentals of Acceleration Modernization for 25 years, yang membahas strategi pembangunan jangka panjang dan modernisasi. Oh, berarti di dalam buku itu terdapat banyak strategi-strategi yang beliau buat untuk melawan penjajah. untuk strategi dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi di Malaysia pada tahun 1960. 1960. Oh. Oke. Bagaimana sih pandangan Ali Murtopo? Bagaimana Ali Murtopo memandang peran ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam pembangunan Indonesia itu? Jadi Ali Murtopo tuh kayak dia mendukung konsep dui fungsi ABRI gitu loh, di mana anggota militer tuh tetap juga berperan aktif dalam apa sih dia ya? Berperan aktif dalam pembangunan nasional gitu-gitu. Jadi dia tuh selalu aktif ketika ada kepentingan lah gitu. Kepentingan. Oh, seperti macam kayak misalnya kayak ada terjadi konflik Indonesia dengan apa? Ya, gitu. ABRI dia menggunakan pasukan ABRI untuk menyelesaikannya gitu. Mengirim pasukan ABRI. Bagaimana sih kontribusi Ali Murtopo dalam perkokoh lembaga intelijen Indonesia? Ya, itu untuk Ali Murtopo terlibat dalam operasi-operasi intelijen dengan nama operasi khusus yaitu OPSUS, yang bertujuan untuk memperangus lawan-lawan politik pemerintah Soeharto. Oh, itu berarti dia membentuk membentuk pasukan-pasukan khusus untuk dikirim saat terjadinya konflik seperti konflik terjadi di Malaysia atau yang akan membahayakan Indonesia lah. Iya, jadi dia tuh selalu ya siap aja gitu. Bagaimana sih Ali Murtopo bekerja sama dengan Soeharto dalam mengembangkan kebijakan Orde Baru? Jadi setahu gue tuh kayak Ali Murtopo tuh waktu itu bekerja sama dengan Soeharto itu dalam dia tuh mau ngembangin kebijakan Orde Baru gitu, Riz. Orde Baru dengan fokus modernisasi pembangunan ekonomi dan memperkokoh lembaga-lembaga gitu. Berarti Ali Murtopo tuh berfokus kepada untuk membangun atau memperkokoh pertahanan Indonesia gitu ya. Iya. Seperti itu. Berarti ABRI termasuk ke dalam itu kan, ke pertahanan yang dibuat oleh Ali Murtopo. Iya, Dan jadi termasuk. ABRI itu tuh termasuk apa? Tadi apa sih pertanyaan lu? Sorry. Bentar, pertanyaan itu bagaimana Ali Murtopo bekerja sama dengan Soeharto dalam mengembangkan
kebijakan pada masa Orde Baru. Iya, jadi dia tuh selalu apa ya, bantu mengembangkan apa sih bahasanya ya, bantu mengembangkan Mengembangkan atau membentuk suatu iya pertahanan dan mengembangkan dan melakukan modernisasi infrastruktur. gitu-gitu dia. Oke. Nih pertanyaan pertanyaan terakhir ya. Iya. Apa sih yang membuat Ali Martopo itu menjadi sosok yang dianggap penting bagi Indonesia? Ali Martopo tuh dikenal sebagai salah satu jenderal terpenting ya di dalam kelompok inti di sekitar Presiden Soeharto pada saat itu. Dan berperan penting dalam perumusan, perumusan, terus habis itu juga pembentukan dan pemantapan kerangka format politik Orde Baru, Riz. Oh, berarti dia sangat penting ya pada saat Orde Baru. Iya, jadi dia tuh pada saat itu dia termasuk jadi peran yang sangat penting, bahkan dia sampai masuk inti kan. Berarti kalau di pangkat-pangkat jenderal sekarang pangkatnya udah jadi apa ya? Paling tingginya lah. Paling tinggi itu apa ya? Yes, paling tinggi itu apa lagi? Jenderal ya? Oh, Jenderal jenderal ya. Oke. jenderal besar. Cut dulu. Ya, menurut kalian itu apa aja sih pemikiran sosok Ali Martopo itu? Ya menurut gue sih Ali Martopo pemikiran tuh yang pertama ada akselerasi modernisasi, yang kedua dui fungsi ABRI, yang ketiga penyederhanaan partai politik, yang keempat tuh ada konsep voting mass. Ya setahu gue sih itu aja pemikiran ini. Ya ini bagaimana sih pandangan kalian dua, kesimpulan dari sosok Ali Martopo ini tentang peran dia dalam masa Orde Baru ini? Jadi kesimpulan dia tentang di masa Orde Baru ini. Nah, Ali Martopo tuh tokoh yang sangat berpengaruh di dalam sejarah politik dan militer Indonesia ya. Ada pada masanya Orde Baru gitu loh. Terus terutama dalam penguatan posisi militer dan intelijen. gue juga puas ya. Terima kasih kalian dua udah Terima kasih juga Faris udah datang dalam podcast gue, dan gue juga berterima kasih untuk kalian yang ada di sini yang juga makasih juga buat semuanya. Gua dari podcast ini kami bertiga mengucapkan terima kasih juga. Terima kasih juga. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya kan. Terima kasih ya. Bye. Dah guys. Dadah. Ya, lanjut lagi. Ini gue bakal bertanya tentang Ini apa lagi ya? Itu bukan. Anjing. Udah enggak apa-apa, lanjutin enggak apa-apa. Ntar dikat. Potong-potong. Kagak di. Lu ngomong gitu gitu. Ya, gitu di.